pertemuan ketika di dalam kubur itu apa aja Mas? Kalau pertemuan saya di dalam kubur, terus terang dalam 2 minggu itu saya merasa ya namanya baru pertama kali kita ngalami itu dengan ketakutan. Ketakutan ya kita pasrah sama Allah, apa memang benar saya ini masih bisa hidup lagi atau enggak, atau memang ini sudah takdir yang ditulis sama Allah. Sudah 2 minggu ke depan ya alhamdulillah di situ kita mempelajari rupanya lebih pahit lagi kita itu hidup di bumi. Kenapa saya bilang? Karena kehidupan kita bakal timbul 2 kali, bukan sekali. Di dalam kubur, di situ kita bisa merasakan jeritan, siksaan itu memang benar. Dan malaikat itu benar-benar hadir ya? Itu benar-benar hadir dan bertanya sama umatnya. Kalau kayak kelabang, ular itu ada? Lillahi ta'ala selama saya masih di dalam kubur belum namanya ketemu. Itu jangankan kelabang atau apa, binatang yang kecil seperti semut pun nggak ada. Makanya saya di dalam kubur itu terus terang. Yang di sebelah saya itu dalam kuburnya sebelah kiri saya itu sudah selama 35 tahun. Tapi kain kafannya masih utuh, kulit masih utuh, tulang masih utuh. Mungkin dia di dalam masa hidupnya dia berbuat baik. Kain kapan itu tuh tanpa sobek. Tapi yang sebelah kanan saya baru 3 hari saya merasakan dalam liang kubur itu tangan saya meraba, itu kain sudah sobek dan kotor mengeluarkan darah. Karena mungkin di masa hidup dia ya namanya orang hidup ini banyak hilapnya, atau banyak keirian, atau banyak kedengkian yang dia tanam. Jadi dalam ruang gerak yang terbatas itu nggak keju, nggak sumpek gitu Mas? Kalau dibilang ke situ ya positifnya saya di dalam liang kubur itu ya pertama kali yang dirasakan itu sesak. Seperti orang Islam mati suri. Kenapa? Kan dalam itu ruang kita bergerak itu nggak ada luasa. Napas pun terbatasi dengan paralon 2 in. Untuk paralon air. Jadi yang hidup ketika itu rasa gitu ya? Cuman hidup rasa dan mata. Kalau untuk keseluruhan dari mulut dan mata keseluruhan ini seperti mati suri. Dan setelah berapa hari nggak ingin gerak lagi gitu badan? Itu sudah 1 minggu setelah kita dikubur. Udah pas. Sudah pasrah. Hidup mati saya istilahnya disitulah saya hidup dengan apanya pasrah sama Allah, atau memang di situ jalannya, atau memang takdir saya sudah di situ. Terus makannya gimana Mas? Itu makan berbekali dengan cuman namanya kalau orang Jawa bilang itu kerak nasi, karak. Nah, itu digoreng tanpa minyak. Kalau dulu kekurangan air atau apa kita ya di atas itu cuma dikasih tali, sebatas tali istilah kayak tali layangan, di atas dikasih kaleng. Itu tidur apa duduk Mas? Posisi tidur seperti kita menguburkan jenazah. Itu meraba makanan itu masih kuat? Itu waktu makanan seperti kerak dengan apa itu sudah di depan muka. Dibekalin cuma ditaruh kantong asoy warna putih. Jadi yang main lidah aja? Iya, cuman leher maju mundur. Kalau untuk tangan nih seperti kita dikapanin. Nggak ada buang air apa gitu? Kalau untuk 3 hari mencapai 1 minggu itu
namanya kencing, mau apa, itu sama sekali tidak. Nggak ada pernah kita rasakan. Dan cuman sudah 2-3 hari yang saya rasakan itu buang air kecil ya di situ, semua di situ. Kan apa? Rasa hati ini rasa ketakutan, rasa memang ini jalannya buat saya. Ada cahaya nggak Mas? Cahaya sama sekali cuman setitik paralon 2 in untuk paralon Cahaya air. secara gaib. Kalau untuk itu cuman cahaya putih dan abu-abu. Yang selain dari itu seperti kelereng atau lampu HP, itu ada 7 warna. Itu bergantian setiap malam datang, menghampiri, ya mungkin mendatangi yang di sebelah saya, yang baru dimakamkan, dijenazahkan, dengan siksaan yang kita dengar. Lebih kejam sebenarnya Allah atau apa itu nggak memberi siksaan buat umatnya. Nabi tidak memberi siksaan buat umatnya, karena yang memberi siksaan umatnya adalah kita sendiri di masa kita hidup di bumi. Terus sampean merasakan dengan amal sampean ketika sebelum dikubur itu, kalau amal baik itu dapat apa, kalau amal buruk dapat apa itu? Amal baik dan amal keburukan itu ada 2. Amal baik kita itu di masa kita hidup, kenapa saya bilang ada 2? Kemanusiaan, dibilang orang juga kebaikan. Amal ibadah itu kebaikan di mata Allah. Sebenarnya kalau kita bisa merangkum keseluruhan dengan apa amal baik, kemanusiaan atau bermasyarakatan dengan sesama, baru kita ingat sama Allah. Itu yang pokok pertama kali. Itu sama Allah juga dengan apa, dengan Nabi, dengan apa itu enggak, pintu maaf dengan dia itu enggak ada, istilahnya tertutup, tetap diberi maaf. Berarti penjahat pun walaupun dia membunuh 1000 orang, itu tetap dibukakan pintu maaf sama Allah dan Nabi tanpa siksaan. Tapi dalam hati dia mau bertobat, melakukan tobat, tapi dia belum melakukan. Kenapa harus diberikan pintu maaf sama Allah? Sudah dari hati kecilnya sudah punya niat. Itulah yang bisa membuka pintu surga. Kejelekan yang kita tanam, keburukan kata Nabi yang kita dapat, itu tadi siksaan tadi. Mungkin kita di akhirat, di bumi kita bisa makan menikmati yang enak, makan buahan yang segar, tapi di akhirat nanti mencari air 1 tetes seperti mencari seorang ibu. Terus itu ritual itu namanya ngebleng apa topo pendem? Itu topo pendem. Ada yang sebagian disangoni air kelapa. Benar. Kalau ngebleng itu sebenarnya ngebleng dan topo pendem ini berbedanya. Kenapa saya bilang? Kebanyakan orang di situ yang belum tahu mengungkapnya. Topo pendem itu kita dikubur seperti mayat. Kalau ngebleng itu di kamar tertutup tanpa cahaya. Diamali, istilahnya kalau kita muslim dengan ayat-ayat Allah, apa yang kita yakinkan. Tapi kebanyakan kalau namanya ngebleng itu kebanyakan memang benar dari jalur Allah semua kita agama sama, tapi kebanyakan mereka mengamali. Kenapa menjadi bukannya Allah menjadi Allah? Karena mereka dibalik di situ. Kebanyakan benar buat kita, tapi di mata Allah belum tentu benar. Kalau bisa itu dengan kita sendiri tanamlah etika semumpung kita hidup. Di masa kita hidup itulah untuk bekal kita nanti.
Mas, untuk sementara terima kasih dulu, dan nanti akan kita sambung pada episode yang lain. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.